Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Nah, pada video kali ini teman-teman ya gue mau sharing nih pertanyaan yang ada di kolom komentar ya teman-teman ya. Sebelumnya buat teman-teman yang butuh jasa perawatan luka untuk area Jabodetabek bisa hubungi gue langsung lewat WA ya teman-teman ya. Nah, buat yang di luar daerah atau nggak di luar pulau silakan konsultasi online berbayar seikhlasnya teman-teman. Terserah mau 2.000, 5.000, 10.000 terserah teman-teman. Ya, tapi kalau teman-teman memang keterbatasan ekonomi atau nggak finansial nggak perlu bayar teman-teman. Lebih baik uangnya disisihkan untuk membeli peralatan luka entah salep, sabun atau kasa dan lain-lain. Ya teman-teman. Jadi kalau konsultasi online ya itu wajib banget kirimin foto dan video lukanya jelasnya seperti apa biar nggak ada mispersepsi gitu. Oke, apa nih? Ada sharing apa nih? Ya. Oke nih, ada yang gini. Gue pribadi nggak kuat bang beli yang mahal-mahal. Kalau bisa diakalin dengan hasil yang sama, kenapa enggak? Ini aja udah hampir 2 bulan off kerja. Soalnya di rumah gue ngurusin sendiri begadang. Malam nungguin orang tua buang air kecil. Kalau sudah baru bisa tidur. Makanya komen selalu tengah malam. Malah curhat. Untuk teman-teman dibawa enjoy aja walaupun hati gelisah, yakin aja tetap semangat. Usaha nggak bakal mengkhianati hasil. Semoga lekas sembuh, amin. Dan juga tak henti-hentinya gue ucapin terima kasih untuk konten kreator, semoga mendapatkan yang terbaik, amin amin ya rabbal alamin. Makasih juga buat doanya. Oke teman-teman ya, jadi di sini gue mau sharing ya keadaan pasien yang pernah gue temui, yang baik yang ekonominya bagus maupun yang ekonominya menurut gue kurang bagus. Jadi memang merawat orang sakit itu perlu ekstra perlu ekstra teman-teman, perlu ekstra kesabaran ya. Apalagi sering banget banyak orang yang mencampuri dan sok tahu teman-teman, orang luar yang sok tahu dengan keadaan orang yang kita rawat. Udah bawa aja ke rumah sakit, udah pakai salep ini, udah pakai betadine Cina, udah pakai itu, taburin air garam, rendem air garam misalnya ya. Ini saran gue yang kayak gitu-gitu nggak usah didengerin teman-teman. Toh teman-teman sendiri kok yang ngerawat ya kan, teman-teman sendiri yang ngerawat, teman-teman yang tahu ya. Ada yang lukanya disiram pakai alkohol ya, malah pasiennya kesakitan dan lain-lain, malah nggak bisa tidur. Ada lukanya dipencet-pencet sampai kenceng banget, akhirnya malah malamnya ngebet dan gulanya tinggi ya. Macem-macem teman-teman yang gue temuin ya. Jadi menurut gue kalau ngerawat luka teman-teman tuh cukup ikutin mana sih yang menurut teman-teman benar gitu ya. Kan ada juga yang datang ke rumah sakit yang keluhannya cuma disiram-siram doang di rumah sakit, jadinya males kontrol gitu kan. Ya saran gue ya udah nggak usah balik lagi ke rumah sakit, ya cari aja perawat yang memang kompetensi di bidang masalah luka teman-teman, ya rawat aja di rumah. Biasanya gue pribadi pun kalau ke dokter ya, pasiennya harus ke dokter, biasanya tuh pasien-pasien diabetes ya, itu memang harus kontrol ke dokter penyakit dalam. Karena gue tuh nggak pernah ngasih obat apa-apa teman-teman. Selama gue ngerawat luka gue nggak pernah kasih minum obat ya. Tanya aja pasien gue, mungkin kalau ada yang nonton silahkan komen, gue nggak pernah kasih obat minum ya. Terus kalau memang masalah lukanya itu ada masalah di pembuluh darah, ya gue anjurin ke dokter bedah vaskuler. Gue juga kalau luka, kalau gue bilang pas gue kaji, karena beberapa tuh ketemu teman-teman. Jadi luka menurut rumah sakit, ya gue nggak sebut ya tenaga kesehatannya atau enggak tenaga medisnya. Menurut rumah sakit ini harus diamputasi. Ya nanti akan bagus. Apa yang terjadi setelah diamputasi? Lukanya juga masih naik, padahal gulanya stabil. Pas gue dateng, jadi pas waktu itu gue cerita dia, terus ini gimana pak, nyeri banget ya pak, soalnya bentuknya tuh agak-agak aneh teman-teman lukanya ya. Jadi khas banget ini tuh arteri ulcer. Akhirnya apa yang terjadi, akhirnya gue anjurin, pak mendingan besok ke dokter bedah vaskuler atau enggak bedah torak BTKV ya, bedah torak kardiovaskuler. Bebas ya mau bedah vaskuler kayak bedah torak kardiovaskuler, silakan ke sana cekin kakinya. Apa yang terjadi ya, keesokan harinya dia ambil rujukan, kalau nggak salah apa dia udah punya rujukan gimana gue lupa, apa 2 hari setelahnya ya, akhirnya dia dapat dan ke rumah sakit teman-teman untuk menemui dokter bedah vaskuler. Apa yang terjadi setelah dicek ya, ternyata benar ada masalah di arterinya. Karena kebetulan gue nggak punya alat untuk ngecek Doppler vaskuler, gue belum punya teman-teman ya, karena lumayan harganya. Jadi kata dokternya di sini udah nggak ada aliran pembuluh darah yang menuju ke ujung, makanya kakinya seperti ini dan ini harus segera dioperasi atau nggak dibuka sumbatannya ya. Nah masalahnya rumah sakit tersebut biasanya nggak semuanya alat itu ada, akhirnya harus dirujuk dan lain-lain teman-teman. Intinya seperti itu ya. Intinya
balik lagi ke awal ya teman-teman ya. Jadi harus sabar, semangat, rezeki insya Allah udah Allah siapin. Karena apa? Karena kita di dunia ya hanya hidup sementara teman-teman. Bahkan gue nggak tahu, mungkin ini video terakhir gue juga kan nggak tahu teman-teman, apakah gue setelah dari sini gue masih hidup, gue nggak tahu. Jadi apa yang bisa kita lakukan yang terbaik hari ini itu kita lakukan teman-teman. Itu yang jadi panduan gue kenapa gue masih bisa selalu bikin video. Gue berharap video gue bisa bermanfaat untuk orang lain gitu ya. Jadi semangat terus buat yang sedang ngerawat luka ya. Kenali dulu lukanya. Misalnya luka di kubitus ya berarti itu kan karena tekanan. Luka diabetes berarti kan karena gulanya tinggi, berarti atasi dulu gulanya ya. Terus kalau ada luka yang menurut teman-teman aneh ya, kok begini begitu, silakan konsultasi dulu teman-teman ya, supaya lebih mudah memahami atau enggak mengevaluasinya. Sekian videonya kali ini dari gua, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.